Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan teknologi fermentasi pada bahan hortikultura yang beranggotakan saya sendiri Mira Tunisha, NPM 17690004 dan teman saya Sri Indahati, NPM 17690018. Pendahuluan. Fermentasi merupakan proses perubahan bahan organik menjadi bentuk lain yang lebih berguna dengan bantuan mikroorganisme secara terkontrol. Mikroorganisme yang terlibat meliputi bakteri, protozoa, jamur atau kapang, dan ragi atau yeast. Selanjutnya adalah fungsi fermentasi. Fungsi fermentasi meliputi 1. Menghilangkan atau mengurangi zat antinutrisi. Yang kedua, meningkatkan kandungan nutrisi. Ketiga, meningkatkan kecernaan. Keempat, menaikkan tingkat kesehatan. Kelima, memperpanjang umur simpan. Dan keenam, memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian, hal yang diperlukan dalam fermentasi meliputi yang pertama ada substrat, yang kedua mikroorganisme, yang ketiga kondisi fermentasi. Yang pertama ada substrat. Substrat ini dapat berupa makanan padat dan makanan cair yang sudah dimasak maupun bahan makanan yang cocok untuk ditumbuhi oleh jenis mikroorganisme tertentu. Komponen substrat meliputi yang pertama air, yang kedua sumber karbon, contohnya pati, selulosa, molase, ekstrak malt, minyak nabati. Yang ketiga ada sumber nitrogen, contohnya corn starch liquor, yeast extract, pepton, soya bean meal, dan yang keempat ada mineral dan vitamin. Yang kedua ada mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan meliputi bakteri, kapang, dan kamir. Yang ketiga ada kondisi fermentasi. Kondisi fermentasi ini terdiri dari aerobik dan anaerobik. Aerobik sendiri merupakan fermentasi yang prosesnya memerlukan oksigen. Dan anaerobik merupakan fermentasi pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Faktor yang mempengaruhi proses fermentasi yang pertama suhu. Suhu sebagai salah satu faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi dan menentukan macam organisme yang dominan selama fermentasi. Beberapa hal sehubungan dengan suhu untuk setiap mikroorganisme dapat digolongkan sebagai berikut. Suhu minimum. Di bawah suhu itu, pertumbuhan mikroorganisme tidak terjadi lagi. Suhu optimum sebagai suhu yang memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme paling cepat. Suhu maksimum. Di atas suhu itu, pertumbuhan mikroorganisme tidak mungkin terjadi lagi. Yang kedua, oksigen. Udara atau oksigen selama proses fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya untuk pertumbuhan atau membentuk sel-sel baru dan untuk fermentasi. Yang ketiga ada substrat. Substrat atau makanan yang dibutuhkan oleh mikroba untuk kelangsungan hidupnya berhubungan erat dengan komposisi kimianya. Kebutuhan mikroorganisme akan substrat juga berbeda-beda. Ada yang memerlukan substrat lengkap dan ada pula yang tumbuh subur dengan substrat yang sangat sederhana. Hal itu karena beberapa mikroorganisme ada yang memiliki sistem enzim atau katalis biologis yang dapat mencerna senyawa-senyawa yang tidak dapat dilakukan oleh mikroorganisme lain. Komposisi kimia hasil pertanian yang terpenting adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Pada pH 7, protein mudah sekali digunakan oleh bakteri sebagai substrat. Karbohidrat seperti pektin, pati, dan lainnya merupakan substrat yang baik bagi kapang dan beberapa hamir. Yang keempat ada air. Mikroorganisme tidak dapat tumbuh tanpa adanya air. Air dalam substrat yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme dinyatakan dalam istilah water activity atau aktivitas air atau disebut juga AW, yaitu perbandingan antara tekanan uap dari larutan atau P dengan tekanan uap air murni atau P0 pada suhu yang sama. Teknik fermentasi pada makanan. Yang pertama, tahap pengolahan bahan baku. Bahan baku yang akan difermentasi lebih dahulu diolah menjadi substrat dengan cara menghaluskan.
pada bahan baku yang padat, atau dengan mengatur pH, penambahan air, dan pengaturan komposisi senyawa makro atau mikro. Yang kedua ada tahap sterilisasi. Bahan substrat disterilkan agar tidak terkontaminasi oleh mikroba lain yang dapat mengganggu proses fermentasi. Yang ketiga, tahap fermentasi. Proses fermentasi biasanya dilakukan dalam bioreaktor, yaitu suatu tabung tertutup yang dapat diatur pengadukan, pengudaraan, suhu optimumnya. Di dalam bioreaktor telah terdapat ragi atau yang dibutuhkan. Yang keempat, ada tahap pemisahan hasil. Pemisahan antara produk dan residu atau hasil sampingan dapat dilakukan dengan cara filtrasi atau penyaringan. Yang kelima, tahap pengolahan hasil. Produk yang sudah dihasilkan diolah lebih lanjut dengan menambahkan zat adiktif untuk menambah aroma atau warna yang lebih menarik. Yang terakhir ada tahap produk akhir. Contoh produk fermentasi yang pertama yaitu ada kimchi. Kimchi adalah sejenis asinan sayuran hasil fermentasi dengan bumbu pedas. Sayuran yang direndam atau digarami selama beberapa jam, kemudian dicuci dan diberi bumbu. Selain memiliki cita rasa yang khas, kimchi juga dipercaya dapat memberi manfaat bagi kesehatan tubuh manusia karena mengandung kadar serat makanan yang tinggi dan memiliki kadar kalori yang rendah. Penambahan garam berfungsi sebagai penghambat selektif untuk mikrobia kontaminan, khususnya mikrobia patogen. Contoh produk fermentasi yang kedua ada cuka apel. Cuka apel merupakan minuman yang dibuat dengan cara melumatkan apel dan memeras cairannya. Setelah cairan apel didapatkan, nantinya akan dimasukkan bakteri dan ragi untuk mulai proses fermentasi alkohol. Selain ragi, ditambahkan juga gula dalam cairan apel yang akan diubah menjadi alkohol. Dalam fermentasi kedua, alkohol diubah menjadi cuka oleh bakteri asam asetat. Cuka yang diperoleh dari proses fermentasi panjang ini juga menyisakan komponen seperti asam laktat, asam galik, katekin, dan lainnya. Ini menjadikan cuka memiliki manfaat sebagai antioksidan serta antibakteri. Contoh yang ketiga ada pickle. Pickle merupakan sayuran timun atau kerai yang diawetkan dalam larutan dari campuran asam, garam, dan gula, serta berbagai jenis rempah-rempah. Selama fermentasi pickle, terjadi perubahan substrat dalam bahan dasar akibat adanya aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme yang aktif antara lain bakteri laktat yang akan membentuk asam laktat yang berfungsi sebagai pengawet pada pickle. Contoh produk fermentasi yang selanjutnya yaitu sauerkraut atau kubis asam. Sauerkraut merupakan bahan makanan yang diawetkan dengan cara fermentasi dengan menggunakan garam. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pembusukan sehingga bahan makanan akan tahan lebih lama dan akan menghasilkan cita rasa yang lebih disukai. Mikroorganisme yang secara alami tumbuh pada daun kubis pada kondisi anaerob akan menggunakan gula ini untuk menghasilkan asam laktat, di mana asam laktat tersebut akan mengawetkan kubis. Berikut adalah salah satu contoh jurnal yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Garam dan Lama Fermentasi Terhadap Sifat Kimia dan Organoleptik Kimchi. Dengan menggunakan variabel lama fermentasi selama 2 hari dan 6 hari, serta konsentrasi NaCl 2% dan 4%. Untuk diagram alur proses pembuatan kimchi yaitu sebagai berikut. Sawi putih kemudian dipotong, kemudian dicuci bersih, kemudian selanjutnya yaitu proses blanching uap, kemudian ditimbang seberat 100 gram, kemudian direndam, setelah itu ditiriskan, dan kemudian dibumbui dengan bumbu-bumbu yang telah disiapkan, kemudian difermentasi, dan akhirnya menjadi kimchi.
Berikut ini ada pembahasan pengaruh konsentrasi garam dan lama fermentasi terhadap sifat kimia dan organoleptik kimchi dengan beberapa parameter kadar air, total padatan terlarut, pH, dan vitamin C, serta beberapa perlakuan. Yang pertama ada K1H1 dengan konsentrasi NaCl 2% dan selama 2 hari, ada K1H2 konsentrasi HCl 2% dan lama fermentasi 6 hari, K2H1 konsentrasi NaCl 4% dan lama fermentasi 2 hari, serta K2H2 konsentrasi NaCl 4% dan lama fermentasi 6 hari. Diperoleh pembahasan konsentrasi larutan garam memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap kadar air, kadar vitamin C, sedangkan tidak berbeda nyata pada pH dan total padatan terlarut. Lama fermentasi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap pH, kadar vitamin C, kadar total padatan terlarut, dan kadar air. Berdasarkan pembahasan tabel uji organoleptik kimchi dengan parameter rasa, tekstur, dan aroma, diperoleh bahwa kombinasi perlakuan K2H2 atau konsentrasi garam 4% dan lama fermentasi 6 hari memiliki karakteristik mutu organoleptik, aroma, dan penerimaan konsumen yang paling baik terhadap kimchi sawi putih karena memiliki rasa masam khas kimchi yang pas. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.